Firman Tuhan yang menjadi khotbah singkat kita di pagi hari ini tertulis dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-11, demikian dikatakan. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan bangunlah seorang akan yang lain, seperti yang memang kamu lakukan. Di hata-bata di baheni, sai masih paingo tan mahamu, jala masih paulian. Songon naung binahin muna. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Adapun yang menjadi tema khotbah kita pada hari ini dalam rangka Bina Mental Rohani SMK Negeri 2 Siatas Barita, dikatakan dalam tema tersebut, jadilah berkat di rumah, sekolah, dan tempat kerja. Saudara-saudara yang terkasih, ada kata bijak yang mengatakan bahwa Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan pikiran yang sehat. Jangan pernah berhenti bersyukur, karena Tuhan tidak pernah berhenti berbuat baik. Kata bijak ini, jika dikolaborasikan kepada tema di atas, jadilah berkat di rumah, sekolah, dan tempat kerja, kaitannya dengan nats Alkitab 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat 11. Ayat ini mengajarkan tentang kasih, saling mendukung, bekerja dengan tulus, dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Oleh karena itu, dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, maupun di berbagai aspek kehidupan tentunya. Inilah yang melatar belakangi surat Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika ketika itu. Tentu agar mereka dimampukan untuk peduli kasih, agar mereka dimampukan untuk saling mendukung, agar mereka dimampukan bekerja dengan tulus, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam segala rutinitas keseharian mereka, termasuk rutinitas kita masing-masing dalam kegiatan pembelajaran melalui Bapak Ibu gurumu dalam ruangan kelas. Ada beberapa untuk menambah bekal kerohanian kita. Pertanyaan-pertanyaan yang akan mengisi relung hati kita, yang akan mengisi cawan-cawan rohani kita. Pertanyaan yang pertama, bagaimana sebetulnya kita agar menjadi berkat di rumah? Jawabnya, menjadi berkat di rumah bisa berarti menunjukkan kasih sayang kepada keluarga, membantu pekerjaan rumah tangga, menciptakan suasana yang harmonis dan saling mendoakan. Inilah pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana menjadi berkat di sekolah? Jawabnya, di sekolah kita bisa menjadi berkat dengan membantu teman belajar, bersikap sopan
dan menghormati guru, serta menjaga nama baik sekolah. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana kita menjadi berkat di tempat kerja? Jawabnya, di tempat kerja kita bisa menjadi berkat dengan bekerja rajin dan jujur, membantu rekan kerja, dan menjaga hubungan baik dengan atasan. Saudara yang terkasih, ingatlah, dengan melakukan hal-hal kecil namun konsisten, kita dapat menjadi agen perubahan positif tentunya di lingkungan kita dan memancarkan kasih Tuhan dalam tindakan nyata. Sebagaimana slogan kebersihan sekolah yang kita harapkan bersama. Sekolah bersih, masa depan gemilang. Bersih, asri, dan nyaman. Maka dari slogan ini akan terlahir sekolahku, kebanggaanku. Saudara-saudara, karena kita tahu bahwa tujuan dari slogan itu untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah sebagai upaya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, sebagaimana yang tertulis dalam 2 Korintus 7 ayat 1, menekankan pentingnya membersihkan diri dari segala sesuatu yang mencemarkan, baik jasmani maupun rohani. Selain itu, dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 28 dan kitab Mazmur 24 ayat 1 juga menegaskan bahwa manusia diberikan tanggung jawab untuk mengelola dan memelihara bumi serta segala isinya. Saudara-saudara yang terkasih, jika demikian, perlukah di SMK Negeri 2 Siatas Barita Jumat Bersih? Jawabnya, sangat perlu. Karena sangat perlunya Jumat Bersih itu, jugalah sebabnya Alkitab menekankan pentingnya kebersihan baik secara jasmani, lingkungan, maupun secara rohani. Na perlu botoon, unang dia roham anak konami molo muruk guru ditegor ruangan kelasmu. Unang dia roham anak konami molo di sekolah tahun wajib do murid pahiason pekarangan kelasna, ruangan kelasnya, mengatur bunga dan segala kebutuhan kebersihan yang diperlukan. Tugasmu doi, tugas tadoi. Ai paragama do pehita, maka na taulah na dumengganate. Saudara-saudara yang terkasih, sekiranya tidak ada Jumat Bersih di sekolah, apa yang akan terjadi? Sekiranya ruangan kelasmu tidak bersih, apa yang akan terjadi? Seandainya kursi dan mejamu yang diberikan pemerintah kepadamu tanpa kamu rawat dengan baik dan benar, mampukah kamu membawa kursi dan mejamu dari rumahmu? Pertanyaan ini tidak membutuhkan kalimat jawaban, kecuali action. Karena itu bersyukurlah karena kalian anak-anak Tuhan. Sekaligus sebagai siswa masih ada kasih pembinaan, masih ada kasih pembimbingan, masih ada kasih pengajaran dari Bapak Ibu gurumu untuk menghantarkan kamu menjadi manusia, menjadi siswa yang sukses menuju masa depan di kemudian hari.
Kitab Amsal pasalnya yang ke-19 ayat 20. Menerima didikan dan nasihat akan membawa hikmat di masa depan. Saudara-saudara yang terkasih, jadikanlah nasihat itu sebagai cambukan agar kamu melangkah pasti. Karena kita tahu bahwa nasihat adalah ajaran pelajaran yang baik yang berisi anjuran. Nasihat berisi petunjuk. Nasihat berisi peringatan. Nasihat berisi teguran yang bertujuan untuk kebaikanmu, untuk kebaikan kita bersama. Ajakan firman Tuhan ini membangun kita pribadi lepas pribadi, membangunkan kita satu sama lainnya, mengoreksi kita agar jauh lebih dewasa, membuat kita tahu diri, mengontrol kita kepada perbuatan-perbuatan yang baik di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja. Saudara-saudara yang terkasih, kesimpulan khotbah singkat ini yang pertama, jika saudara di rumah, tunjukkan kasih sayang dan perhatian kepada anggota keluarga, serta bangun komunikasi yang baik. Yang kedua, jika saudara di sekolah, ulahon mana didok ni gurumu, hormati, jaga nama baik sekolahmu, unang marbadai. Yang ketiga, jika saudara berada di tempat kerja, mulailah bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab. Hilangkan kata-kata retorika semata. Saling memberi hormat. Ciptakan suasana kerja yang nyaman dan kondusif. Karena itulah ajakan tema, sekaligus ajakan khotbah firman Tuhan pribadi lepas pribadi. Tentu sebagai pengelola ciptaan Tuhan, sebagai manusia memiliki tanggung jawab terhadap Tuhan untuk memastikan mereka bertanggung jawab terhadap lingkungan. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan bangunlah seorang akan yang lain seperti yang memandang kamu lakukan. Dibahini saya marsi paingotan mahamu, jala masih paulian, songon nang binahin muna. Amin.